Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Pusing saya itu masih pusing. Tapi diajak bikin konten ya sudah. Lagian ngapain juga, kita cuma nganggur-nganggur terus. Bosan juga ya. Iya bosan. Ya kemarin itu tanggal 14 itu isolasi mandiri kita udah selesai Mas ya. Tinggal nanti swab lagi. Nunggu hasilnya. Moga-moga semua sudah negatif gitu. Kalau udah negatif rencananya minggu depan tanggal 22-23 ya Mas. Iya. Kita mau ke Mongkrang gitu. Kenapa pilihnya ke Mongkrang? Karena menurutku sih kalau ke Ungaran itu jauh lebih berat kali ya daripada ke Mongkrang Mas. Iya, yang pertama kan kita harus ngecek setelah terpapar COVID ini dampaknya bagaimana. Karena yang aku rasakan beda-beda ya. Kamu mungkin beda sama aku, tapi kalau aku ini gampang sekali lemes. Tiba-tiba bisa lemes gitu ya. Terus pusing, berkunang-kunang matanya. Sama yang paling mengganggu itu tulang itu terasa, kadang-kadang terasa ngilu sekali gitu, terasa linu, jadi persendian sampai tulang itu, jadi dari pinggang ini sampai ke bawah. Nah ini kan harus kita cek, barangkali kita harus beradaptasi lagi, mulai dari awal lagi kan gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting kita jalan santai. Lagian kalau kita ke Mongkrang kan bisa sambil membawa cucu. Si Kenzi itu sudah lama kan kita sebenarnya pengen ngajak Kenzi naik gunung. Ya begitu. Terus berarti kalau misalnya ini jadi ya Mas, rencana kita ini jadi, itu berarti pendakian jenengan yang keberapa? Kemarin itu 307, berarti nanti 308. 308, wow, banyak sekali. Ya enggak lah, ini beban sekali ini. Karena ini sudah bulan apa? Ini Mei, padahal sampai akhir tahun target saya 400. Nah terus itu piye ngejar targetnya? Soalnya kondisi jenengan juga kayak gini loh. Kondisinya kayak gini. Kalau menurut jenengan tuh gini Mas, kalau orang sudah mempunyai target itu harus dikejar apapun kondisinya atau menyesuaikan situasi dan kondisi? Yang pertama harus dikejar dulu. Harus berusaha mengejar dulu. Tidak bisa dengan gampang lah, saya sakit ya sudahlah, nggak usah maksa. Nggak bisa. Dalam hidup itu semua harus dipaksa. Kalau sebuah tujuan tidak dipaksa untuk dicapai, nanti kita punya mental yang kendor gitu loh. Nanti bangsa asing masuk, ya sudahlah nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama hidup. Ya nggak bisa. Ya bukannya begitu, maksudnya tuh gini loh. Kan ini pasca kena COVID itu kan belum tahu kondisinya seperti apa. Nah minggu depan itu kan baru cek seperti apa. Lah dari situ kan jenengan bisa merasakan gitu loh. Dan target 400 ini baru 307 ya toh? 307 berarti kan kurangnya itu 93 loh Mas gitu loh. 93 itu kan aku tidak mentargetkan itu mendaki gunung kan ya, itu boleh bukit toh. Jadi yang paling ini ya, yang paling apa, ekstrim, yang paling keterlaluan kalau memang sudah nggak bisa terkejar ya kayak tahun kemarin pergi ke atas angin tiap hari naik 7 kali 8 kali kan gitu. Nah kalau kurangnya 90 gitu kan ya berarti ya katakanlah 2 minggu itu mungkin selesai. 2 minggu saya berada di sana daripada saya menyesal
menyesal karena tidak apa ya, tidak bisa mencapai gitu. targetnya. Itu kan bisa bermacam-macam sebabnya. Nah, yang paling saya khawatirkan adalah apabila diri saya kemudian memberi stigma pada diri sendiri. Aku ini orang yang gampang mengucapkan sesuatu tapi tidak gigih dalam mencarinya atau mencapainya gitu. Ya tetap tidak bisa, saya harus mencapai itu. Tidak ada kata lain. Sudah gitu. Ya beda sama aku. Aku kan gini loh Mas, maksudnya kan oke lah orang itu kan punya rencana, tetapi kan Tuhan yang menentukan kan gitu. Tuhan yang menentukan apa? Ya tinggal manusianya mau ngejar apa enggak. Tuhan itu nggak bisa disalah-salahin. Bukan, ini nggak nyalahin Tuhan. Maksudnya gini loh, jenengan itu kan waktu mengucapkan target itu kan kondisi jenengan kan belum kena, belum sakit. Lah sekarang kenapa tidak memperkirakan ada faktor-faktor yang lain? Kan gitu. Lah ya itu. Ya berarti kan aku harus mengejar tanggung jawabku sendiri terhadap omonganku gitu loh. Iya, aku paham. Cuman tuh gini loh, aku lihat kondisinya jenengan sekarang itu. Nanti tiba-tiba oke. Habis itu secara tiba-tiba lagi jenengan pusing, lemes, badannya sakit semua. Lah itu kan aku nggak bisa bayangin. Ya beda kalau begini, beda kalau sudah dihitung ya. Katakanlah masuk bulan Desember itu memang aku masih kurang, katakanlah 92 apa 91 90. Oke, aku hitung, wah ini kayaknya fisiknya nggak memungkinkan. Ini sehari paling bisa naik turun 5 kali 5 bukit ya. Oke, berarti 9 kali 2 kan 18 hari. Oke, tak canangkan 18 hari. Udah anterin aku pakai mobil, udah aku naik sampai sana tinggal. Kalau pada saat aku melakukannya itu aku pingsan atau aku apa sampai nggak bisa melanjutkan perjalanan, itu beda gitu loh. Tapi kan sudah dihitung. Menurut kondisi fisik pada saat itu kayaknya kuat, misalnya sehari naik 5 kali gitu. Kalau nggak kuat ya naik 3 kali, ya sudah bagi aja gitu. Kalau perlu sebulan full kan ya tidak apa-apa. Ya masalahnya gini loh Mas, kalau aku pribadi itu kan nanti tanggal 20 itu kan sudah mulai TC. TC untuk persiapan PON. Oktober itu kan PON kan gitu. Nah, aku mungkin bisa menemani jenengan itu kan Sabtu Minggu kalau libur. Ya toh, kalau libur. Itu pun kan juga mungkin tidak bisa setiap minggu. Terus aku itu nggak bisa jenengan sendiri gitu loh, aku tuh khawatir gitu loh. Itu kan urusanmu. Itu kan urusanmu. Ketika aku mengucapkan targetku itu kan aku tidak menghitung siapa yang akan menemani, kan gitu. Ditemani kamu itu, ditemani kamu itu bonus. Tapi kalau tidak ditemani apa ya, terus jadi alasan, alah nggak jadi Tuhan, aku nggak jadi ngejar target, istriku itu nggak bisa nemeni. Enak aja, yo nggak bisa. Nggak bisa begitu. Yo kamu yang ngeyelan. Yo nggak gitu, maksudnya itu aku tuh khawatir gitu loh Mas. Itu kan urusanmu, kalau khawatir terus gimana? Jenengan itu sekarang itu nggak kayak dulu. Ya tiap orang pasti kondisinya makin tua kan makin lemah. Lah itu disesuaikan gitu loh. Tetapi penyesuaian ini bukan berarti terus sebuah target itu dilupakan begitu aja. Enggak, target itu tidak dilupakan, tetapi kan juga perlu ngoyo untuk menyelesaikan target ini tuh sudah bulan Mei, ya toh. Ya nanti bulan depan Juli, Agustus, September, gitu. Oktober, November, Desember, tinggal 7 bulan. 7 bulan aku TC, ya toh, sampai Oktober. Tinggal 2 bulan mungkin aku bisa nemenin, itu pun kalau misalnya kantor juga aku masih ada WFH. Nah yang nyuruh nemen itu ya siapa? Kan enggak ada. Sudah kerjaan itu ya kerjaan
Gitu loh maksudnya. Itu berarti kamu yang ngeyel mau nemeni. Sebenarnya yang mau mencapai target itu aku apa kamu, kan gitu. Aku tuh Gitu loh. mau nemenin jenengan. Ya ndak bisa orang kok kemana-mana bareng terus ya ndak bisa. Ya enggak gitu. Masalahnya itu kan kondisi jenengan itu kan sekarang itu kan lagi kayak gini. Wong naik bukit lo ya. Nah itu kalau aku naiknya misalnya Gunung Semeru lah 90 kali lah itu pikirin itu bahaya. Ya enggak gitu. Gitu loh. Atau naik Raung via Kalibaru itu masih kurang 80 kali, berarti aku naik 80 kali. Ya mendem lah itu. Wong ini targetku itu kan sudah tak buat sederhana, sesuai manula. Jadi 400 pendakian sampai akhir tahun. Pendakiannya termasuk bukit. Itu juga tidak bisa sebenarnya terus semua bukit aja, nggak bisa. Itu tentu saja sampai pada bulan Desember itu aku sudah berusaha naik gunung-gunung yang tinggi, karena kan masih ada beberapa ini juga kayak si Aiko kemarin kan kepengennya kan ke Ungaran, itu berarti kita harus nganterin. Nanti siapa lagi pengen kemana ya kita anterin kan gitu. Saya kira nggak ada 90 lah kurangnya nanti pada ini, pada bulan Desember nanti. Ya tapi ini janji saya. Janji apa? Tangannya mana? Janji apaan? Tangannya mana saya? Menang kamu. Janji apa ini? Janji aku gak bisa nemenin, gak kenapa-kenapa. Memang pernah aku gak kamu temani kenapa, paling kan kena malah rindu. Kamu wis aneh-aneh. Ini jadi bikin konten dah. Aku sedih. Gitu ya lor, jadi agenda tahun ini banyak banget saya masih minus. Mendakinya masih minus karena berbagai situasi. Halo, Aitu. Adik jadinya ke Mongkrang nggak ke Ungaran ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bagus. Nanti sama adik Kansi juga, sama Mbak Ayu. Iya. Lucu banget. Kayak adik. Iya. Mas, kalau untuk mencapai target itu selain di Natas Angin ada gunung lain yang kira-kira mau naik turuni gitu? Iya, bukan ini, bukan dinaik turuni, tapi kalau keinginanku sih aku harus ziarah ke Gunung Selamat juga sih. Jadi, tapi ini kan bukan pendakian. Jadi ini apa ya? Ya ziarah itulah yang kemarin aku istilahkan pencarian terakhir itu. Jadi nanti kita akan ke Curug Tembelang itu. Di sana aku ngecamp, meditasi, tapi itu jelas tidak bisa dihitung sebagai sebuah pendakian, tapi sebagai sebuah agenda ya. Tahun ini ya. Tahun ini. Selesai pon aja ya, nanti aku ikut. Ya enggak apa-apa. Selesai pon enggak apa-apa. Maksudnya biar aku ikut gitu loh. Berani. Ya. Enggak apa-apa. Terus ke mana lagi agendanya untuk tahun ini? Kalau aku pribadi ya tahun ini karena terlalu banyak ini ya kegiatan. Jadi anak-anak ini kan sudah bertanding di pra dulu ya, pra-porprov. Habis pon itu kan ada pra-porprov. Nah, nanti berarti sebelum pra-porprov sudah ada TC. Aku juga pegang TC. Kamu juga pegang TC PON. Terus habis pegang TC PON itu berarti kamu gabung jadi atlet pra
Aku nggak main, kan kita tuan rumah. Oh iya, yang peranya kita nggak main ya. Paling kita cuman dampingi ini anak-anak yang mau bertanding itu ya, yang di luar yang mutu, berarti yang karate sama yang wushu ya. Ya itu kan juga makan waktu ya, itu menyita waktu. Tapi aku berharap paling enggak setiap bulan bisa mendaki 1 atau 2 kali lah paling enggak, supaya nanti beban itu enggak terlalu berat di akhir tahun. Nanti kayak lagi berarti bisa Natalan dan tahun baruan di gunung, aku enggak di ini. Jadi Mas Sukat dari Kediri, mohon maaf kita belum bisa mendaki bersama. Kemarin tuh WA Mas, katanya kan Kupatan itu mau ke Lawu via Ceto kan gitu. Pengennya kan bareng karena kita kan juga ada agenda tadinya kan ada agenda ke Lawu, berhubung ada musibah ya kita nggak jadi ke sana karena liburnya yang mau diantar itu kan cuma pas lebaran ini toh. Jadi ini rutenya dirubah Mas Mas Sukat, kita ke anaknya Lawu aja dulu, ke Mongkrang sambil lihat kondisinya Mas Alek bagaimana. Nanti kita kabar-kabar lagi lah kalau misalnya kita mau mendaki kemana gitu, Mbok menawa bisa bareng. Ya suatu saat pasti bisa. Ya, jadi begitu Lor, kita boleh ditumbangkan oleh COVID, kondisi kesehatan, tetapi hidup tetap harus berjalan. Dan seperti tadi yang dibilang Mas Alek, kalau orang mempunyai target, jangan beralasan untuk tidak memenuhi target itu apapun kondisinya. Ya itu berbeda sama saya sih, karena saya khawatir sama beliaunya, jadi saya tidak setuju sebenarnya dengan targetnya beliau itu. Begitu, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.